Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Selamat sore. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya. Kita mulai ya. Sudah terlihat ya? Terlihat? Terlihat. Kita lanjutkan sedikit. Cukup untuk masuk ke bab 3 ya. Bab 3-nya juga cukup banyak. Sebentar ya. Ini masih pada daftar tesis sama skripsi. Tesis. Ya, mudah-mudahan kalian ini semester berapa? Semester berapa sekarang ya? 6, Bu. 6, oke ya. Semester 6. Saya sarankan nanti semester depan, lulus semester 6 di bulan-bulan, jangan ngepasin ini ya, jangan ngepasin mahasiswa pada daftar skripsi, sidang. Kalian ada baiknya meminta atau ngisi di Lambda. Mudah-mudahan sih sudah ada versi terbaru ya untuk Lambda-nya, karena saya lagi membangun sistem lagi yang lebih terintegrasi supaya tidak misah-misah antara Candela sama Lambda sama ini. Nah, nanti kalian udah mulai mengisi aplikasi untuk transkrip ya. Karena ini ternyata mahasiswa-mahasiswa yang mau pada daftar sidang itu masih ada yang transkripnya belum beres. Sebentar. Alisa Beni dan siapa sih Alisa Beni sama ini sama Muhammad Ilham. Nah, kenapa saya minta kalian untuk mengurus pratranskrip di semester 6 itu supaya kalau masih ada kekurangan kamu bisa ngurus ya, bisa menyelesaikannya atau mengambil mata kuliah yang kurang-kurang tadi di semester 7. Dan saya saranin supaya udah fokus ya, kalau misalkan nanti udah semester 7, gimana caranya supaya bisa bisa SPS di akhir semester 7. Karena terus terang ini, kalau misalkan kamu belum untuk saat ini tuh prodi masih PR banget untuk yang angkatan-angkatan yang udah semester 7 belum pada SPS ya itu. Dan nanti jadi catatan buruk buat prodi, karena prodi tahun ini mau akreditasi gitu ya. Jadinya tolong yang bisa menyumbang prestasi ya, kalau ada perlombaan bisa ikut ya kan. Gitu. Syukur-syukur ada yang
internasional kayaknya untuk yang beberapa tahun terakhir ini nggak ada yang ini deh, prestasi prodinya agak kurang. Prestasi prodinya agak kurang karena nggak ada yang nembus. Coba dia ditanya 2000 angkatan kalian 2019 ada nggak yang lomba ya, kompetisi ya, bukan yang sekedar seminar gitu, ada nggak? Saya ikut tapi tingkat fakultas, Bu. Ada nggak? Nanti 2018 coba dicari juga ya yang tidak sekedar pakai kompetisi beneran. Kalau yang akreditasi tahun 2018 lalu itu terselamatkan karena ada mahasiswa angkatan 2014 yang memang ikut kompetisi karya ilmiah dan dia masuk 40 besar. 40 besar, tapi dia waktu itu akhirnya nggak berangkat ke UK, tapi dia udah dapat undangan untuk bisa datang ke UK ya. Cuman karena waktu itu tidak dapat sponsor, dapat sponsornya itu telat, maksudnya ternyata di akhir tahun itu Kemenpora atau apa itu dia menanyakan lagi proposal yang kan jadi si mahasiswa itu ya dengan rekomendasi dari universitas, dari prodi terus ke universitas itu ngajuin ke Kemenpora. Nah, waktu itu jawabannya ya masih menunggu informasi sampai hari H berangkat nggak keluar. Nah, akhirnya nggak jalan karena tiket mahal ya kalau ke sana pulang perginya. Nah, akhirnya nggak jadi berangkat, tapi dia udah dapat sertifikat 40 besar itu seluruh dunia. Jadi dia bisa menyelamatkan nilai akreditasi untuk poin prestasi mahasiswa. Jadi kalau misalkan kalian coba ditanya ya, tahun ini mudah-mudahan ada yang bisa minimal, kalau sekarang kan udah zamannya online ya, kalau dulu kan harus offline, harusnya sih kompetisi kayak gitu lebih gampang gitu. Oke, lanjut ya. Ya itu tadi kenapa larinya ke situ, karena kita mau akreditasi, makanya kalian tolong, akreditasi itu bukan untuk prodi, tapi itu untuk sebenarnya lebih ke dipakai oleh mahasiswa dan lulusan gitu ya. Lulusan siapa yang pakai ya, kamu tahun depan kalau udah lulus, tahun depan kan insya Allah kalian udah skripsi ya, semester depan itu SPS, semester depan skripsi. 2023 ketika nyari kuliah itu udah nggak pakai nyari kerja itu udah nggak pakai akreditasi yang sekarang, yang sekarang ini udah akan expire di Juli 2023. Makanya sekarang kalian harus membantu prodi supaya tetap bisa dapat A yang nanti bisa kalian pakai untuk akreditasi saat cari kerja gitu. Nah, yang bisa kalian bantu adalah satu ya lulus tepat waktu, yang kedua prestasi itu, terus sama prestasi, terutama prestasi internasional. Kalau prestasi nasional itu sebenarnya kurang ini ya, prestasi internasional yang selalu ditanya nilainya paling besar gitu maksudnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Minggu lalu kita sudah sampai sini ya. Jadi ada beberapa error ya yang harus kalian perhatikan. Ada kalibrasi error. Kalibrasi error ini sistemik biasanya ya, karena memang kesalahan akibat manufacturing ya. Kemudian ada error hysteresis. Error hysteresis itu error yang terjadi ketika kita melewatkan memberi sinyalnya itu atau memberi stimulusnya itu berlawanan arah ya. Maksudnya kemarin kan minggu lalu kan saya sudah ini mengatakan kalau bisa ketika ngambil data itu naik turun. Naik itu pertambahannya naik, misalkan dari negatif sampai positif paling tinggi, terus dari positif ke negatif. Atau kalau misalkan memang
inputnya nggak bisa negatif ya, dari nol sampai maksimum, kemudian maksimum sampai nol lagi turun. Itu yang bagus seperti itu. Ya, yang bagus seperti itu. Nah, terus ini ada baiknya, sebenarnya ini adalah suatu syarat karakterisasi itu harus mencapai nilai saturasi. Nanti saya akan perlihatkan contoh dari saturasi ya, selain yang minggu lalu saya sudah perlihatkan. Jadi ketika kita akan mengkarakterisasi itu, kita kasih stimulusnya terukur ya. Stimulusnya terukur, misalkan pakai arus dinaikin terus, arusnya naik terus, outputnya akan naik nanti sampai suatu ketika stimulusnya tetap naik, outputnya itu sudah tidak linear, sudah melenceng kayak gini, dan nanti lama-lama ini kalau diterusin akan datar terus. Nah, ketika seperti ini berarti kita sudah dapat nilai saturasi errornya. Ya, apa itu saturasi error? Saturasi error adalah penuhan atau kondisi di mana output sensor tidak lagi mampu memberikan nilai yang seperti nilai linear dengan pemberian inputnya. Nah, ini contohnya. Selain ini nanti saya kasih lihat lagi. Ini ada saturasi errornya itu 2. Dikasih negatif, input negatif dari ngasihnya itu dari minus sekitar minus 80 mili ampere ya, minus 80 mili ampere, dinaikin, ini akan datar panjang sekali. Ini udah di-cut ya, panjang sekali kan datar gini, terus lama-lama dinaikin lagi, lama-lama akan naik ini linear. Nah, setelah linear dinaikin terus, ini akan lurus lagi. Nah, maka ini sudah ketemu saturasi errornya di mana, di sini dan di sini. Gitu. Hysteresis errornya di sini kebetulan nggak kelihatan karena ini sebenarnya udah naik turun. Ini kurva ini ya, kurva ini sebenarnya ini udah ada yang naik, ada yang turun. Nah, tetapi karena sensornya bagus, dia dikasih naik dengan turun itu kurvanya nyatu gitu ya. Dan karena ini datanya banyak, akhirnya ini sebenarnya datanya ini banyak sekali di sini ya, numpuk ya. Jadi ini terbantu juga karena adanya. Mungkin kalian bisa lihat ini sebenarnya ini enggak ini yang bagus ini tipis garisnya gitu ya. Nah, terus ini repeatability error adalah ketidakmampuan sensor untuk memberikan nilai yang sama pada kondisi pensensoran yang sama. Penyebabnya adalah draw, panas, plastisitas material, build up charge, dan lain-lain. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Makanya kita itu perlu memberikan atau mengkarakterisasi si sensor tersebut secara berulang. Karena bisa jadi kalau yang bagus itu kan dia akan dapat misalkan dikasih misalkan input arusnya 1 mili ampere 3 kali, maka hasilnya akan segitu, yang bagus itu. Tapi bisa jadi mungkin karena ada gangguan dari yang lain, maka dikasih input yang sama beberapa kali mengukur, menghasilkan outputnya yang beda. Nah, outputnya kayak gini. Ini stimulusnya sama, tapi ternyata nilai S1-nya beda kayak gitu. Nah, ini contoh yang
yang saya tampilkan adalah apa namanya, untuk mengetahui ini repeatability error. Ya, repeatability error. Nah, sebentar ya. Ceritanya adalah ingin tahu repeatability errornya. Caranya bagaimana? Ya diukur ulang ya, diukur ulang. Ini dikasih apa namanya, input, dikasih input. Ini misalkan ini di apa namanya, ini medan magnetnya ya, di medan magnet sekian, medan magnet min berapa sampai positif. Sekali ngukur. Terus habis itu diulang lagi dengan memberikan input yang sama. Input yang sama, keluar lagi tegangan. Jadi pengukuran 1, pengukuran 2, pengukuran 3 dengan stimulus yang sama. Terus diplot. Ya. Ini kurva kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Karena saya memilih apa ini namanya ya, markernya itu terlalu besar. Yang bagus adalah ukuran markernya itu jangan terlalu besar supaya kelihatan menyimpangnya, dan mungkin jangan pakai segitiga atau pakai segi 4 atau yang di dalamnya itu terisi ya, ada fillnya. Mungkin kamu bisa pilih yang apa, bintang, yang apa namanya, yang profilnya itu ya, profilnya tuh nggak fill ya, supaya kelihatan atau ini bisa kayak gini tapi dibuat nggak usah di fill aja supaya kelihatan titiknya. Kalau kayak gini sih, wah ini mah bagus, padahal nggak bagus banget. Yang bagus itu dia benar-benar di satu titik yang sama. Ini tetap ada errornya, hanya karena saya salah atau kurang baik dalam memilih marker ya, memilih ininya apa namanya, fill markernya. Nah, ini nanti buat peran kalian kayak gini, pilih yang kosong tengahnya ya, nah, supaya kelihatan. Nah, ini 3 kali pengukuran. Yang bagus adalah 3 kali 3 titik ini kan untuk menguji repeatability atau ini dinamakan reproducible sensor. Ya, artinya yang bagus itu titiknya sama, nilainya sama. Nah, terus ada lagi nih, deadband. Deadband ini adalah ketidakmampuan sensor ketika bekerja dalam rentang tertentu, rentang input tertentu. Misalkan gini, ini dikasih, ini linear terus. Kalau ini kan tadi awalnya nggak linear, terus linear. Ini belum linear ya, yang di melengkung sini belum linear, terus ini linear. Nah, yang diambil tuh yang linear, ini enggak. Nah, kalau yang deadband ini dia linear awalnya, terus begitu di rentang tertentu itu harusnya nih kalau dihubungkan itu dia akan linear terus, tapi di rentang tertentu dia nggak linear. Nah, ini jadinya menyalahin teori. Nah, di rentang di mana dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, ini dikatakan sebagai deadband. Gitu. Nah, berarti kalau kayak gini, lihat kayak gini, maka kamu nanti dalam membahas kemampuan si sensornya, kamu harus nulis bahwa sensor ini tidak bekerja dengan baik pada rentang ini sampai ini. Gitu. Terus ada linearity. Linearity adalah hubungan antara output dan input diwujudkan dalam persamaan garis lurus. Linearity ini sangat diinginkan karena segala perhitungan dapat dilakukan dengan mudah jika sensornya diwujudkan dalam persamaan garis lurus.
Terus ada resolusi. Resolusi itu adalah nilai step stimulus terkecil yang masih bisa diukur oleh sensor. Resolusinya ya. Nilai step terkecil atau nilai terkecil yang bisa diukur oleh si sensor tersebut. Nah, kamu bisa lihat ini ya. Lihat nih, ini kalau kita lihat, ini kan dia masih ada di apa namanya? Atau step terkecilnya, misalkan ini ketika kita menggunakan sensor yang resolusinya tinggi, maka apa namanya? Kita itu bisa menyatakan nilai-nilai yang lebih kecil daripada kalau kita pakai resolusinya yang rendah. Di sini ya, nanti kita akan lihat cara ininya gimana sih. Terus ada lagi ini sensitivity. Nah, sensitivity ini menurut Pak Gopel ini ya, sama ini Pak Ando ini orang-orang yang sampai sekarang kalian masih bisa lihat konsistensinya untuk bekerja dengan sensor ya. Ini dia menuliskan bahwa sensitivitas sensor ini merupakan rasio dari perubahan sinyal keluaran terhadap perubahan sinyal masukan. Yang diinginkan sensitivitasnya tinggi, karena kalau sensitivitasnya tinggi itu berarti perubahan output yang besar, ya, perubahan outputnya besar meskipun inputnya kecil. Yang diminta itu seperti itu. Jadi outputnya sebesar mungkin meskipun inputnya kecil. Terus misalkan sensitivitas sensor temperatur sebesar 5 mV per derajat Celcius. Artinya apa? Artinya 5 mili atau output si sensor itu nilainya adalah 5 mV setiap perubahan 1 derajat Celcius. Nah, bedanya apa kalau misalkan ada sensitivitas 0,5 mV per derajat Celcius? Bedanya apa? Coba, ada 5 mV per derajat Celcius. 0,5 mV per derajat Celcius. Jadi perubahan outputnya sebesar 0,5 mV, ya nanti inputnya 1 derajat Celcius. Oke, 1 derajat Celcius itu si sensor akan melakukan perubahan sebesar 0,5 mV. Itu kalau misalkan ada perubahan 0,1 derajat Celcius, berarti si sensornya berapa berubahnya? Kalau pakai yang tadi yang 0,5. Paham nggak? Kalau ada dua sensor A, sensitivitasnya 5 mV per derajat Celcius. Sensor yang kedua, ini saya N ya, ada 2 sensor. Contoh ya, contoh SV A, nih, SV B, maksudnya ada sensor B, segini. Ya. Ini ya. Kalau ini kalau ada yang berubah 1 derajat Celcius, sensornya akan nambah 5 mV. Kalau ini 1 derajat Celcius, sensornya hanya nambah 0,5 volt. Berarti kalau ada misalkan input sama dengan 0,5 derajat Celcius. Berapa output A dan B? Coba. Aduh.
Silakan. Ini saya sambil ngecek surat-surat sebentar ya. Silakan. Muhammad Ilham. Siapa? Alisa Benu. Silahkan. Buat yang A 2,5, Bu. Berarti Ya. setengahnya, Bu. Hah? Coba. Sebentar. Saya lagi ngecek ini. Transkrip. Oh, ini udah keluar. Ilham udah. Nah, sudah dikirim surat permohonannya. Oke. DHS. Kalkulus 2. Kalkulus. Ilham. Ilham. Transkripnya udah keluar. Ya, balik lagi ke sini. Jadi gimana tadi? Jadi kalau Yang A, videonya 2,5, Bu. Oke, yang A. Berarti yang A VO. VO yang A adalah 2,5, ya kan? Derajat Celcius. Derajat Celcius. Yang B berarti yang B berapa? B sama dengan 0, Setengahnya dari 0,5. berarti berapa? 0,25 derajat. Betul gini? Betul ya? Coba sekarang saya tanya. milivolt bukan, Bu? Oh iya, milivolt ya. Milivolt. Saya salah ini ya. Milivolt. Sekarang nih, ini kan pertanyaan pertama jika biar kamu nanti paham kenapa sensitivitas itu jadi penting untuk diri ya. Nah sekarang nih, jika inputnya adalah 0,05 coba. Nah, coba. Kalau yang A dapatnya 0,25. Yang A 0,25. 0,25. Tinggal tambahin 0 depan komanya. Terus
Yang B? 0,0. Nah, coba 0,025. ini kan. Coba lihat ya. Sekarang lagi ulang. Kasih lagi. Betul? Iya, Bu. Yang ini? Nah, coba ini bandingkan 3 input ini. Semakin kecil input, Bukan itu. apa Bukan. nih? Tentang ini kan kita ngomongin tentang SV. Coba jawabannya harus nyambung dengan SV. Sensitivity. Berarti yang inputnya kecil, outputnya harus yang gede gitu ya, Bu? Bukan. Kamu harus bisa Perubahan. bandingin ini nih. Lihat nih. Kamu lihat bandingin ini. Ini saya membandingkan antara kalau inputnya semakin kecil, kita butuh yang apa? Yang sensitivitasnya tinggi. Apa? Jadi kalau misalkan kita, nih kamu pakai voltmeter ya, kalau pakai voltmeter aja. Pakai voltmeter, anggap voltmeter itu tidak bisa diubah jadi milivolt, mikrovolt. Benar ya, volt terus milivolt sama. Kalau kamu cuman bisa, misalkan gini, kamu pakai voltmeternya yang analog. Nah, jangan yang digital ya, yang analog. Oke? Nih, yang analog sekarang. Kalau kita analog atau gini, kalau kamu pakai penggaris ya, kamu pakai penggaris itu skala terkecilnya berapa? Sentimeter, Bu. Masa 0,1 ya, 0,1 apa? sentimeter. Saking lamanya nggak pakai penggaris jadi lupa kan. Kalau penggaris itu ada 1 mili kan? Ya nggak? 1 milimeter kan? Oh, iya. Ya kan? 1 milimeter, iya kan? 1 Iya, ada. senti kan dibagi lagi, iya kan? 1 senti dibagi lagi, jadi 1 mili. Ketika kamu pakai penggaris yang cuma 1 mili, itu dibilangnya adalah penggaris itu satuan terkecilnya adalah 1 mili. Maka kalau kamu ngukur 1 itu masih bisa. Bisa nggak kamu ngukur 0,5? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Pasti kamu pakai, nggak baca kan? Pasti kamu pakai apa? Pasti kamu pakai perkiraan, iya nggak? Nggak kebaca kan? Ya kan? Nah, jadi kamu tuh kira-kira dia nah sekarang kita ini ke apa yang digital. Yang digital itu ketika kita pakai sensitivitasnya tinggi, misalkan nih kayak gini, saya punya kan tadi sensitivitas itu apa tadi ininya sensitivitas itu tadi kan definisinya perbandingan antara Input dan output. Input dan output. Oke, ini inputnya. Ini yang biru adalah inputnya, yang tegak adalah outputnya. Jadi inputnya itu ini, ya, outputnya itu ini. Nah, terus sensitivitas itu apa? Nanti kan dapat titik yang tadi itu misalkan nih dapat titik ini, terus saya
buat saya hubungkan titik-titiknya tadi sehingga ini seperti ini. Ini ada sensor 1 yang warna hitam. Terus ada sensor 2 nih. Ada sensor 2 warnanya ini beda lagi. Nah, ini saya kasih warnanya apa nih? Misalkan warnanya hijau. Nah, antara yang hitam, sensitivitasnya mana yang lebih tinggi? Yang hitam. Hitam bukan, Bu? Yang lebih tinggi adalah yang hitam. Kenapa? Kalau kenapa berarti kamu lihat dulu apa namanya definisinya. Karena itu grafik antara nilai output sama inputnya. Ibu, kalau sensitivitas yang tinggi bukannya perubahan outputnya besar jika inputnya kecil ya? Ya. Kalau yang Terus? hijau itu kan tadi garis tegak itu output. Tapi kalau menurut saya yang hijau, Bu. Yang hijau atau yang hitam? Hijau, Bu. Yang hijau. Ada yang milih yang hitam nggak? Yang hitam atau yang hijau? Jadinya ada yang milih yang hitam enggak? Mohon maaf. Tadi yang milih hitam Nurinder, Bu. Oke, ya tinggal ini aja tadi sensitivitas adalah rasio dari perubahan sinyal keluaran. Tadi yang keluarannya yang mana? Yang tegak, Bu. Yang tegak. Inputnya ini. Berarti kamu cari aja mana yang hitam sama yang hitam ini delta Y per delta X-nya yang lebih besar yang mana? Yang hijau, Bu. Yang hijau. Yang hijau. Jadi kamu harus tahu kalau saya tambahin lagi nih, satu lagi ya. Kayak gini. Urutannya gimana? Urutannya gimana? Yang hijau, yang tengah, baru yang hitam, Bu. Iya, Oke. hijau tengah. Yang hijau, tengah, baru yang hitam. Ya, berarti ini sama aja kamu nyari gradien. Gradien. Ya. Nah, terus bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya begini. Kalau pakai yang ini memang rentang pengukurannya lebih kecil. Kamu tarik garis aja nih yang apa namanya? Yang proyeksi sumbu X-nya pasti lebih kecil, paling kecil ini. Tapi yang kita amati itu kan keluaran dari sensornya. Ketika kamu ini misalkan ini proyeksinya nih hanya ini saya buat gini. Saya buat tambahkan gini ya, ini proyeksinya kayak gini. Nah, maka ini ya kalau ini adalah Rx-nya itu akan lebih kecil daripada Rx yang hitam atau yang biru. Tapi hasil ini bisa dibuat apa namanya? Bisa dibuat dipotong-potong atau bisa rapat. Kenapa? Karena rapat pun itu masih akan terbaca lebih signifikan. Misalkan ini saya buat 10. Misalkan ini saya buat 100 ya. Ini saya bagi jadi 100. Nah, atau bagi 20 lah biar nggak terlalu besar. Ini kan rapat nih ya. Tapi kamu proyeksi setiap ini dari I1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 itu RY-nya itu akan terdefinisi lebih jelas daripada kamu buat ini. Mungkin kamu yang ini kalau 20 itu 20 ya enak untuk memplot stimulusnya, tapi outputnya jadi rapat. Jadi nanti kamu akan mendapatkan
misalkan ya, misalkan nih misalkan ini hanya, atau ini, misalkan ini contoh yang ini. Contoh yang ini. Contoh yang 0,5 milivolt. Ini 5 milivolt. Nah, 5 milivolt ini ketika saya bagi menjadi 20 ya. 20 berarti 5 milivolt kalau dibagi 20 berapa? Misalkan inputnya ini dari 0 sampai 10 derajat gitu ya, 0 sampai 10 derajat. Nah, 0 sampai 10 derajat. Terus ya, ini 0 sampai 10 derajat. Terus saya bagi menjadi ini 10 derajat enggak ya? Ini 0 sampai ini 1 deh, sampai 1 derajat. Ya, 0 sampai 1 derajat. Nah, 1 derajat itu outputnya adalah 5 milivolt. Berarti kalau dibagi 10 skala kan 0,1 derajat kan? 0,1 derajat berapa input outputnya? 0,5 milivolt. 0,5 milivolt. 0,5 milivolt. Nah, sekarang kalau ini nih, pakai yang ini, ya, ini sama-sama nih 1 derajat. Berapa output yang ini? Pakai SVB, pakai yang B. 0,0 0,05 milivolt. Ya enggak? Ya kan? Nah, kalau misalkan tadi 0,1 derajat, kalau misalkan 0,6 setengahnya lagi, berarti kan ini nih, dia masih bisa menunjukkan 0,25 milivolt. Kalau ini 0,025, bisa jadi si sensornya tuh nggak bisa lagi menunjukkan 0,025. Nah, akhirnya apa? Ketika saya mengukur 0,05 derajat dengan 0,1 derajat, bisa jadi numpuk hasilnya. Nah, itu perbedaan dengan sensor dengan sensitivitas yang tinggi dan yang rendah. Jadi semakin tinggi sensitivitasnya, rentang inputnya semakin rendah, tapi dia akan lebih teliti gitu. Dia bisa mengukur hasil input yang, jadi gini, misalkan ada 1,2 derajat Celcius, itu pakai yang SVB, pakai yang B itu tidak bisa terukur, tapi dengan A itu bisa terukur gitu maksudnya ya. Nanti kita lihat contohnya lagi. Terus ini ada special properties, ini untuk tidak semua sensor, atau ini beda-beda ya, ada yang punya, ada yang tidak. Terus ada output impedance, kita juga sudah bahas kan di elektronika lanjut. Ada input impedance, ada output impedance ya. Kalau ini dipakai untuk apa? Dipakai ketika kita akan mengkoneksikan suatu device dengan device yang lain. Ingat ya. Nah, ini impedansi itu bisa kita kita hitung secara paralel maupun seri, sama seperti kita belajar Thevenin sama Norton ya, sama ya. Bisa paralel, bisa seri. Ketika dia seri, berarti dia akan menyuplai akan ke rangkaian berikutnya. Tapi ketika dihubungkan paralel, maka yang disuplai adalah arus. Nah, ketika dihubungkan secara paralel, maka syaratnya adalah bahwa si perangkat tersebut harus memiliki high output impedance. Kalau yang ini high output impedance, supaya apa? Supaya dia tidak kan gini, kalau paralel itu kan dia semakin tinggi hambatannya, maka arusnya akan semakin kecil, sehingga
apa namanya, kalau ini set outputnya ini besar, dia tidak akan menarik arus dari sini. Arus akan masuk ke sirkuit berikutnya. Jadi arus yang lewat di sini ya, ini kan tadi harus tinggi. Nah, ketika dia tinggi, maka arus yang lewat di sini kecil dan bisa masuk ke beban lebih besar arusnya. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, dihubungkan secara seri ya, hubungkan secara seri, maka apa? Supaya kalau seri seperti ini kan kita nyari nyari arusnya ya, nyari atau tegangan pakai itu loh, pembagi tegangan. Set in dibagi set out plus set in kali VS. Nah, supaya tegangannya itu besar yang ke sini, ke mana, ke sirkuit berikutnya, maka set in-nya harus lebih besar dari set output yang di sensor ini. Maka set output ini harus dibuat sekecil mungkin gitu ya. Kemudian ini output formatnya, ini merupakan bentuk karakteristik dari sinyal dari yang dihasilkan oleh sensor, baik itu sensor sendiri maupun hasil kolaborasi dengan rangkaian sebelumnya. Nah, karakteristik yang dimaksud itu bisa berupa tegangan, arus, beban, frekuensi, amplitudo, fase, dan lain-lain. Aduh, sebentar ya. Ya, halo Pak Abu, Assalamualaikum. Itu aku bisa ngambil yang di mana, yang apa namanya, yang ukuran itu Bu ya? Yang apa? Yang apa? Ya. Apa tadi? Sudah sampai mana? Ini ya. Oh, ini
eksitasi. Nah, eksitasi itu apa? Eksitasi adalah sinyal luar yang diperlukan mengoperasikan sebuah sensor aktif. Ya, kita kan nggak tahu ya bedanya sensor aktif sama sensor pasif apa. Kalau semua sensor itu ada rangkaian pengolah sinyalnya dan elemen sensor. Nah, kalau untuk yang sensor aktif itu ada tambahan. Selain dua itu ada namanya rangkaian eksitasi. Nah, eksitasi itu bisa berupa tegangan referensi tertentu, arus tertentu, atau juga bisa ini input dari frekuensi bisa juga. Kesalahan dalam memberikan sinyal eksitasi ini akan mengganggu transfer fungsi yang akan menimbulkan kesalahan pada outputnya. Ya. Kemudian ada ini karakteristik dinamik ya. Karakteristik dinamik ini terkadang sensornya ketika dipakai untuk mengukur tiba-tiba berubah gitu ya, karena ada pengaruh dari lingkungan juga sebenarnya. Nah ini untuk karakteristik dinamik ini bisa juga dari ketika misalkan frekuensi ya pemberian inputnya itu memiliki frekuensi tertentu dan frekuensinya ternyata tidak tidak atau mengganggu frekuensi atau tidak sejalan di atas atau di bawah frekuensi cut-off si sensor itu. Nah ini contohnya misalkan ini kalau stimulusnya seperti ini ya, stimulusnya kemudian ada yang memberikannya. Ini kan respon sensor karena stimulus yang seperti ini. Nih, ini stimulusnya ini. Nah, respon sensornya bisa seperti ini. Bisa seperti ini, yang diharapkan seperti ini. Tapi kalau pas di cut off-nya dia jadi kayak gini. Atau mungkin dia jadi ada redaman ya, jadi seperti ini. Itu ada faktor lingkungan akibat penyimpanan dan perubahan ekstern lingkungan, dan ini ada reliability. Reliability ini adalah suatu sensor untuk kemampuan suatu sensor untuk mengukur bisa mengukur pada kondisi dan waktu tertentu. Diharapkan setiap kalau misalkan kalian nanti PKL di BSN itu ada divisi kalibrasi ya, yang dimana di situ mewajibkan setiap alat itu dikalibrasi untuk periode atau berapa kali pemakaian itu harus kalibrasi. Nah, supaya apa? Supaya dia reliable ketika dipakai untuk pengukuran. Kemudian application karakteristik adalah karakteristik mengenai di mana sebuah sensor akan diaplikasi. Nah, ini kan setiap sensor tidak selalu bisa diaplikasikan untuk setiap kondisi yang berbeda ya. Ya, contohnya kalau misalkan kamu punya sensor sensitivitasnya rendah, terus dia juga responsif terhadap perubahan lingkungan, nah maka untuk mengukur di kondisi-kondisi yang seperti itu ya, berarti dia akan lebih lebih mudah ya bekerja, tapi dia punya keterbatasan karena sensitivitasnya rendah tadi. Ini juga ada uncertainty, jadi ketidakpastian ya. Nah, makanya kita juga ketika belajar di lab itu kan ada ya, kita ada ketidakpastian pengukuran itu kita hitung. Nah, udah untuk yang ini udah selesai. Kemudian untuk yang
tadi ini contoh rangkaian eksitasi ya, eksitasi. Eksitasinya di sini apa namanya? Buat apa sih? Ini ada apa? Eksitasi yang menghasilkan ini osilator ya. Ini adalah osilator. Dia dengan frekuensi tertentu. Nah, kemudian pengolah sinyalnya, eksitasinya ini dari sini masuk ke pengolah sinyal. Dia sebagai referensi. Nah, kemudian nih kalibrasi sensornya yang tadi saya perlihatkan, misalkan ini, misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya tadi, contohnya ketika mau mengkalibrasi dari mulai saturasi, mulai dia saturasi minus sampai saturasi positif. Kemudian dari sini nanti kita udah tahu, oh dia mulai terjadi error saturasi itu di apa namanya, di rentang berapa ya, misalkan dari sini 20 mikrotesla dia sudah saturasi, dan di minus 20 mikrotesla sudah saturasi. Nah, kemudian kita menentukan rentang kerjanya. Rentang kerja itu berarti dari sini kita cut untuk daerah linear. Nah, ini linear. Nah, daerah linear. Dari sini udah linear sekali. Kamu pertama menentukan rentang kerjanya ini dari sini, rentang kerja tadi yang input rentang input yang bisa diukur. Misalkan dari sini, dari min berapa ini? Dari min, misalkan dari sini ya, min berapa belas gitu, sampai kalau ini untuk yang ini ya dari min, misalkan min 8 sampai 8 mikrotesla itu rentang inputnya ya. Kemudian outputnya tadi kan ada full scale input, full scale output. Nah, yang outputnya kamu lihat dari sini, yang output untuk yang linear aja dari sini sampai sini. Jadi satu untuk kurva ini kita bisa menentukan satu saturasinya ya, daerah saturasinya. Kemudian dari daerah linear itu untuk menentukan full scale input dan outputnya. Kemudian dari sini kita menentukan ini sensitivitasnya. Sensitivitasnya dari mana? Kamu bisa klik kalau di Excel setelah kurvanya jangan dipilih kurva yang langsung dihubungkan satu titik, tapi kamu kurva yang titik-titik, karena kalau kamu pilih kurva yang menghubungkan antar titik itu salah, karena kita hanya melakukan percobaannya di titik-titik ini saja. Nah, kemudian add trend line, terus show equation sama errornya ini kelihatan di sini. Nah, ini adalah yang fungsi transfer tadi ya. Kemudian diperoleh dari hasil kalibrasi si sensor dengan alat ukur yang standar. Terus dari sini persamaan ini kita lihat ini adalah outputnya, ini inputnya. Maka kita lihat ada slope-nya. Nah, slope inilah yang menunjukkan dia sensitivitas si sensor ini. Nah, kita baca di sini ada 0,746 volt per mikrotesla. Artinya apa? Artinya ini tinggi banget ya, sensitivitas segini tuh sangat tinggi. Kenapa? Karena kamu bisa lihat ini kalau saya rubah jadi milivolt berarti ini 274,6 milivolt per mikrotesla. Artinya setiap 1 mikrotesla dia akan berubah sebesar 274,6 milivolt. Berarti saya bisa juga mengukur untuk 1 nanotesla. 1 nanotesla ya berarti ini tinggal dibagi. Kalau misalkan saya ada pengukuran yang ukurannya nanotesla gitu ya. Nanotesla kan 1/1000 ya, berarti masih bisa kuukur 0,2 milivolt gitu ya. Nah, terus ini ada plus ini. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalkan inputnya 0, dia masih ada keluarannya yaitu 0,0012. Nah, ini yang disebut sebagai tegangan offset. Tegangan ketika tidak ada input sensornya. Ya, dan ini memang tidak bisa kita hindari, artinya ketika kita pengaruh
Nah, itu pengaruh dari apa namanya, fabrikasi bisa, pengaruh dari lingkungan juga bisa. Tadi kan udah sampai sensitivitas ya. Terus kita ini tadi ya, sensitivitas sensor, perbedaan rasio dari perubahan sinyal output terhadap sinyal input. Jadi ini diukur dari sini. Delta V output dibagi delta input. Nah, dari yang tadi itu kita dapat 274. Kalau tadi kan volt ya, 0,2746 volt per mikrotesla, atau kita bisa buat dalam milivolt. Misalkan jadinya ini 274,6 milivolt per mikrotesla. Nah, kalau saya balik, maka saya mendapatkan nilai resolusi. Tadi kan kita sempat membahas resolusi. Kalau saya buat, ini kan tadi milivolt per mikrotesla. Kalau saya seperkan 1/274,6, maka saya akan dapat nilai dari resolusi. Jadi dari sini kita sudah dapat banyak parameter. Satu tadi ada error saturasi, satu ada daerah linear, sensor, full scale input, full scale output, kemudian ada sensitivitas. Ada sensitivitas kita bisa menentukan resolusi. Resolusinya berarti ini dibalik. Nah, dibalik dapatnya ini. Ini sudah diukur dalam nano ya. Sebenarnya ini kalau dibalik dalam mikrotesla per milivolt, tapi ini bisa, ini hasilnya tadi adalah 364 mikrotesla per milivolt, atau jadi 3,03 berapa sih tadi ya, Tesla. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwa berapa nilai terkecil yang bisa diukur oleh si sensor. Nah, maka kenapa kita perlu pakai sensitivitas yang tinggi? Karena semakin tinggi sensitivitinya, maka resolusinya akan semakin tinggi. Nah, kemudian kesalahan relatif. Ini dibuat bagaimana? Nah, ketika kamu udah dapat ini, ya, udah dapat pengukuran yang ini, terus apakah sudah cukup seperti ini? Tidak, kamu satu harus membuat inverse, fungsi inverse atau grafik fungsi inverse. Caranya gimana? Ini tadi dibalik, yang tadinya medan magnet atau ini yang X, ini kan outputnya jadi tegak, inputnya jadi ini ya, yang horizon. Nah, nanti kamu buat lagi kurva yang terbalik sumbunya, terus kamu nanti akan dapat ini lagi, akan dapat persamaan lagi. Nah, persamaan itu sebagai persamaan medan terhadap V output. Nah, terus kamu apakan? Nah, itu nanti kamu bandingkan, kamu masukin nilai, diukur V-nya ke persamaan ini, terus dibandingkan dengan medannya. Nah, nanti kamu akan dapat kesalahan relatif. Kemudian, nah ini contoh dari ini yang tadi. Ini beda lagi ya. Ini adalah contoh yang tadi repeatability. Nah, ini kan sensor pengukuran 1, 2, 3. Ini terlihat bahwa 1, 2, dan 3 itu tidak di satu titik. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini error repeatability-nya cukup besar. Itu ya. Nah, kalau ini nah ini juga sama. Nah, ini sama. Yang bagus gimana? Yang bagus ya dia bisa numpuk gitu ya. Ini saya mungkin tadi mau nunjukin yang itu ya, yang apa namanya, yang yang saturasi. Saya harus cari dulu grafiknya. Nah, saturasi itu jadi nanti kalau ini seperti ini, dia akan, kalau diteruskan itu akan datar kayak gini. Nah, ketika sudah datar itu berarti jangan sampai diambil sebagai nilai atau rentang kerja atau span dan full scale input dari si sensor itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Nanti saya kasih ini ya, nanti saya kasih tugas. Nah, kalian kalian mencari ininya, mencari parameter-parameter yang saya kasih tadi. Nah, ini contoh lain bahwa ini juga tidak reproducibility-nya rendah seperti ini ya. Oh, kenapa? Karena ini 3 sensor yang berbeda, bukan 1 sensor. Maaf, ini ada 3 sensor, bukan 1 sensor ya. Kalau kamu mau buat yang repeatability tadi, berarti 1 sensor harus 3 kali. Ini ada 3 sensor sih, sudah 3 sensor. Jadi ini kalau 3 sensor karakteristiknya juga harus satu-satu. Nah, ini juga sama. Ini ada 3 sensor ya, yang biru, merah, hijau. Ini masing-masing sebenarnya udah karakterisasi. Kalau 3 sensor beda-beda ya wajar. Karena meskipun dibuat barengan ya, bisa jadi materialnya kan tidak sama persis. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum masuk ke sini, tapi ini kayaknya minggu depan aja kali ya, banyak ini. Cukup? Cukup, Bu. Oke. Cukup ya. Baik, kita akan lihat, mudah-mudahan kita masih punya waktu minggu depan. UTS-nya tuh kapan sih ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita masih punya waktu 1, 2, 3, 4 minggu lagi ya. Mudah-mudahan nanti untuk UTS bisa sampai chapter 4 ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Tolong nanti diingatkan, saya nggak tahu, kayaknya nanti malam belum bisa upload tugasnya, karena masih ada ini pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini. Mungkin nanti bisa diingatkan, atau hari Senin bisa diingatkan saya untuk upload tugas ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sore, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, Terima kasih, tutup Bu. ya. Yuk.